Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Abdul Qahar, Anang Ma'ruf, dan Aini Fitriani akan menjelaskan tentang landasan konseptual perencanaan pendidikan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri selaku moderator. Yang pertama adalah pengertian perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan adalah sesuatu hal apapun yang ingin kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Menurut Terry, dalam bukunya dijelaskan bahwa perencanaan adalah suatu tujuan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah digariskan. Pengertian pembelajaran merupakan akumulasi dari kedua hal yang sangat berkaitan, yaitu antara belajar dan mengajar, yang mana penekanan kedua kata ini merupakan perpaduan antara keduanya, yang mana penekanannya terletak pada proses belajar antara seorang guru dan seorang peserta didik. Sehingga dalam proses pembelajaran ini kita memerlukan suatu tujuan, komponen, hal-hal yang mendukungnya seperti fasilitas, alat yang mendukung dalam pembelajaran agar kita dapat memajukan metode pembelajaran ini. Dengan kata lain, pembelajaran ini adalah suatu sistem yang memiliki tujuan. Dalam artian, seorang guru harus memiliki tujuan dalam mengajar kepada murid-muridnya berdasarkan suatu kurikulum yang berlaku. Adapun asumsi dalam memperbaiki pelajaran dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, maka harus diawali dengan metode pembelajaran yang terstruktur. Yang kedua, untuk merancang suatu pembelajaran, kita memerlukan sebuah prinsip atau sistem yang perlu ditegakkan. Yang ketiga, untuk perencanaan desain pembelajaran diajukan pada bagaimana seseorang itu belajar. Yang keempat, untuk merencanakan suatu desain pembelajaran itu diajukan kepada siswa perseorangan. Yang kelima, sasaran akhir dari desain pembelajaran adalah agar para siswa lebih mudah dalam memahami suatu hal yang ingin ia pelajari. Yang keenam, perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel yang tergabung dalam sistem pembelajaran. Yang ketujuh, inti dari desain proses pembelajaran adalah untuk menentukan bagaimana metode yang harus dilakukan atau dioptimalkan oleh para siswa agar para peserta didik atau siswa tersebut dapat lebih mudah untuk memahami materi yang sedang ia kaji. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwasanya metode perencanaan pembelajaran adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang pendidik dan peserta didik agar ketika mereka mempelajari sesuatu tersebut untuk mencapai hal yang ingin ia tuju. Dengan demikian pula, dalam suatu perencanaan desain pembelajaran itu harus memenuhi poin-poin di atas yang sudah tadi saya sebutkan, di mana dalam perancangan suatu sistem ini itu ada beberapa poin yang harus diperbaiki dalam suatu sistem pembelajaran yang sudah diterapkan oleh pemerintah, dan hal ini harus dilakukan agar tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh guru dan lembaga yang sudah menetapkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Aini. Kepadanya kami persilahkan.
Nah, fungsi perencanaan pembelajaran yang pertama ada sebagai pedoman, pelaksana, dan pengendalian. Di mana apabila kita sudah melakukan perencanaan pembelajaran ini, perencanaan itu kan ialah sesuatu yang sudah dirancang. Nah, sebagai pedoman itu sebagai rujukan. Terus sebagai pelaksana apabila sudah ada rencana, nah pasti akan terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dan pengendalian yang mana apabila kadang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan itu. Yang kedua ada menghindari pemborosan sumber daya, di mana apabila kita sudah melakukan perencanaan pembelajaran ini yang mana sudah tersusun rapi, yang itu sudah sesuai porsinya masing-masing, jadi menghindari pemborosan sumber daya tersebut. Selanjutnya yaitu tentang manfaat perencanaan pembelajaran. Banyak sekali yang diperoleh dari perencanaan pembelajaran dari proses belajar mengajar itu sendiri. Yang pertama ialah sebagai petunjuk arah untuk mencapai tujuan. Dari penjelasannya yaitu di mana apabila kita sudah melakukan perencanaan, kita sudah mengatur nih perencanaan. Nah, jadi kita sudah tahu arah yang kita mau sebagai untuk mencapai tujuan yang memang kita sudah rencanakan. Selanjutnya yaitu tentang manfaat perencanaan pembelajaran. Banyak sekali yang diperoleh dari perencanaan pembelajaran dari proses belajar mengajar itu sendiri. Yang pertama ialah sebagai petunjuk arah untuk mencapai tujuan. Dari penjelasannya yaitu di mana apabila kita sudah melakukan perencanaan, kita sudah mengatur nih perencanaan. Nah, jadi kita sudah tahu arah yang kita mau sebagai untuk mencapai tujuan yang memang kita sudah rencanakan. Yang kedua ialah sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Artinya perencanaan itu sebagai pola dasar. Dasar itu berarti awalan untuk mengatur dan mengatur tugas, yang mana dari perencanaan pembelajaran itu sudah dibuat, sudah dirancang tentang aturan-aturan dan tugas wewenang bagi setiap orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ketiga yaitu sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan. Apabila kita sudah melakukan perencanaan pembelajaran, apabila sudah terjadi nih, kita bisa mengukur efektif gak sih ini perencanaan ini bagi suatu pekerjaan tersebut. Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Dimana apabila kita sudah melakukan perencanaan pembelajaran itu, pasti kita sudah merencanakan apa-apa yang dibutuhkan agar semuanya itu berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah kita buat tersebut. Kemudian pemaparan materi dari kelompok 2 tentang landasan konseptual perencanaan pembelajaran. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun perilaku. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.